Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia dan sejahtera semuanya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah pengenalan dunia kerja dan ini jatahnya adalah 2 SKS. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Ika ingin menjelaskan tema-tema apa saja yang akan kita pelajari atau tema-tema apa saja yang akan kita bahas, kita bincangkan bersama dalam mata kuliah ini. Sebelumnya, jadi tujuan umum dari mata kuliah pengenalan dunia kerja adalah mahasiswa mengenal dunia kerja atau kewirausahaan. Jadi supaya kita mengenal terlebih dahulu, karena kan harapannya kalau teman-teman sudah jadi sarjana nanti, harapannya itu bisa terjun dalam dunia kerja dan bisa masuk kepada fase usia produktif, begitu. Yang mana di situ kita sudah mulai pada fase mempraktekkan semua macam teori keilmuan yang sudah kita dapatkan di dunia perkuliahan, gitu. Dan di dunia kerja itulah nanti kita mengaplikasikan keilmuan kita yang kita dapatkan di dunia perkuliahan di dunia nyata gitu. Dan harapannya di situ nanti kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan untuk masyarakat begitu. Jadi sebelum sampai ke sana kita mengenal dulu apa itu dunia kerja gitu. Jadi tujuan yang pertama adalah mahasiswa mengenal dunia kerja atau kewirausahaan dan kemudian bisa memperluas wawasan pengetahuan dan aspirasi mahasiswa terhadap dunia kerja. Jadi pertama kita mengenal dunia kerja, kemudian kita bisa memperluas pengetahuan, wawasan kita tentang dunia kerja, kemudian juga selain dunia kerja tentang ketenaga kerjaan, dan yang terpenting adalah mata kuliah ini bisa menjadikan kita jatuh cinta atau mencintai dunia kewirausahaan. Kenapa? Supaya nanti kita bisa hidup mandiri. Supaya kita bisa hidup mandiri, kita bisa bebas secara finansial, jadi kita bisa menghidupi diri kita sendiri dengan keringat kita sendiri. Jadi bukan lagi menjadi anak ayah atau anak ibu yang setiap bulannya kita mendapat transferan ya, atau mendapat uang saku dari orang tua kita gitu. Jadi harapannya nanti kita bisa menjadi manusia yang cakap, manusia yang bisa hidup mandiri secara finansial gitu. Lebih-lebih kalau kita juga bisa membantu perekonomian keluarga kita. Dan kita bisa seperti itu bagaimana caranya harus ditunjang dengan kecakapan, keterampilan, dan keahlian. Jadi kalau disimpulkan secara sederhana, tujuan umum dari mata kuliah ini adalah pertama, kita mulai mengenal dunia kerja atau kewirausahaan. Jadi mulai mengenal apa sih dunia kerja dan kewirausahaan itu. Kemudian yang kedua, harapannya kita bisa memperluas wawasan pengetahuan kita tentang dunia kerja, tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, harapannya dengan kita membahas atau dengan kita mengikuti perkuliahan ini, akhirnya kita mencintai dunia kewirausahaan. Nanti aku mau bikin usaha seperti ini gitu. Jadi sudah terbayangkan apa yang akan kita lakukan nanti setelah kita lulus kuliah. Dan yang keempat, harapannya adalah nanti kita bisa menjadi manusia yang mandiri secara finansial, perekonomian kita bisa mandiri, jadi kita bisa hidup mandiri dengan hasil keringat sendiri. Lebih-lebih kalau kita juga bisa membantu perekonomian keluarga kita, begitu. Dan bagaimana caranya supaya bisa seperti itu? Maka kita harus memiliki kecakapan, keterampilan, dan keahlian gitu.
Dan tema apa saja yang akan kita bahas di mata kuliah ini? Pertama, eh, nanti kita akan membahas tentang pengertian dunia kerja. Apa itu dunia kerja? Kemudian pengertian kewirausahaan, kemudian dinamika dunia kerja dan kewirausahaan. Ini dalam satu pertemuan kita membahas 3 tema ini. Kemudian kita akan membahas prinsip-prinsip pelaku usaha. Jadi sebagai pelaku usaha itu memiliki prinsip apa saja prinsipnya. Kemudian interaksi antara pelaku usaha dalam dunia kerja. Berikutnya, kita akan membahas motivasi SDM kewirausahaan. Kemudian juga kita akan membahas budaya kerja, pengembangan etos kerja gitu. Jadi supaya etos kerjanya itu meningkat, selalu semangat gitu. Bagaimana cara mengembangkan etos kerja. Kemudian tantangan dalam era globalisasi, kita juga akan membahas tentang monopoli pasar, kemudian persaingan pasar bebas. Berikutnya adalah ini merupakan menjadi wawasan bagi seorang pekerja, yaitu wawasan revolusi industri. Gitu, wawasan revolusi industri. Jadi ini kaitannya dengan sejarah. Sejarah ini penting sekali ya. Jadi dengan sejarah kita bisa mengambil banyak ilmu atau bisa mengambil pengalaman dari sesuatu yang sudah terjadi gitu. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya merintis usaha baru dan juga bagaimana cara memasuki dunia usaha, dan berikutnya adalah tahapan kewirausahaan. Jadi kalau kita mau membuat suatu usaha atau mau berwirausaha itu tahapannya bagaimana gitu. Kemudian ada profil hubungan ketenagakerjaan dengan pengembangan usaha, pengelolaan organisasi kewirausahaan. Di pertemuan 9, insya Allah nanti kita akan mengadakan ujian tengah semester. Berikutnya, setelah UTS, kita akan membahas model-model pengembangan usaha. Jadi ini kita sudah punya usaha nih, kemudian bagaimana sih cara mengembangkannya gitu. Kemudian, studi kelayakan usaha, pentingnya studi kelayakan, analisis kelayakan usaha. Berikutnya, pengelolaan keuangan usaha. Jadi bagaimana sih mengelola keuangan dalam sebuah usaha? Strategi pembentukan modal, sumber-sumber pemodalan. Dan menulis surat lamaran kerja dan membuat daftar riwayat hidup. Nah, ini mungkin bagi yang berminat untuk masuk pada atau bergabung dalam sebuah perusahaan besar gitu mungkin ya. Jadi ya ini sebagai wawasan atau sebagai pengetahuan lah bagaimana cara menulis surat lamaran kerja yang benar dan bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup yang benar gitu. Kemudian kita akan membahas tentang interview. Kenapa? Karena ketika kita ingin bergabung dalam sebuah perusahaan atau bergabung di dunia kerja, itu di situ ada namanya tahap interview. Nah, kita penting ya mengetahui ini. Jadi prinsip-prinsip interview itu bagaimana kemudian memahami petunjuk interview. Kemudian yang terakhir adalah strategi sukses bekerja dan berwirausaha gitu. Kemudian di pertemuan ke-16 insya Allah kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Ini sebagai bocoran aja, insya Allah nanti ujian akhir semester kita adalah Bu Ika pingin teman-teman membuat rancangan usaha. Jadi kita sudah mulai membayangkan atau mungkin yang sekarang sudah mempunyai usaha itu bisa dituangkan dalam sebuah tulisan begitu. Jadi itu insya Allah beberapa tema yang akan kita bahas dalam perkuliahan pengenalan dunia kerja. Oke, berikutnya evaluasi hasil belajar. Jadi, poin apa saja sih yang menjadi hal penting dalam evaluasi hasil belajar kita? Jadi, keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan ini ditentukan dalam beberapa hal. Pertama, partisipasi positif dalam pembelajaran. Jadi, insya Allah pada semester kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara kombinasi. Jadi atau hybrid ya dibilangnya. Jadi ada kalanya kita dalam jaringan,
ada kalanya juga luring, jadi ada kalanya tatap muka gitu. Dan kemudian adalah tugas-tugas, jadi bagaimana teman-teman, merespon positif terhadap tugas yang diberikan. Dan yang terakhir adalah, eee, pelaksanaan UTS dan UAS gitu. Mungkin itu teman-teman yang bisa Bu Ika sampaikan pada, eee, pengenalan kita ya. Jadi ini adalah jadi pengenalan mata kuliah, ini Bu Ika mohon izin, jadi Bu Ika sampaikan dalam kanal YouTube, jadi teman-teman nanti bisa melihatnya kapan saja dan di mana saja gitu. Tapi ya segera difahami, segera dibuka ini, jadi supaya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Baik, pada kesempatan kali ini juga Bu Ika ingin menjelaskan tugas apa yang harus teman-teman siapkan untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Nah, ini menjadi tugas pertama dalam perkuliahan kita. Jadi Bu Ika nanti minta tolong teman-teman semua untuk satu kelas membuat 7 kelompok. Kenapa 7 kelompok? Karena sebelum UTS itu ada tujuh tema atau ada 7 pembahasan yang akan kita bahas. Jadi ini ada tatap muka yang kedua, ini ada pengertian dunia kerja, pengertian kewirausahaan, dinamika dunia kerja, dan kewirausahaan ini menjadi satu tema. Jadi setiap angka ini menjadi satu tema ya. Di sini ada 7 tema. Itu jadi makanya teman-teman nanti membuat 7 kelompok yang mana setiap kelompok membahas satu tema. Bu Ika ulangi lagi, setiap kelompok membahas satu tema. Satu tema itu artinya, misalkan pengertian dunia kerja berarti di dalamnya juga membahas pengertian kewirausahaan, dinamika dunia kerja, dan kewirausahaan. Kemudian tema yang berikutnya, prinsip-prinsip pelaku usaha dan interaksi antara pelaku usaha dalam dunia kerja. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian bagaimana setelah membuat 7 kelompok dan setiap kelompok membahas satu tema, jadi silahkan dikoordinir sendiri. Misalkan kelompok 1 membahas di tema 2, kelompok 2 membahas di tema 3, kelompok 3 membahas di tema 4. Begitu, setelah menentukan temanya, silakan membuat makalah. Silakan membuat makalah dan nanti setelah makalah itu selesai, mempresentasikan hasil makalah gitu. Jadi untuk mempresentasikannya nanti insya Allah kita atur jadwalnya untuk kita bisa tatap muka secara terbatas di kampus gitu. Jadi ini sebagai pengenalan dalam mata kuliah pengenalan dunia kerja. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan baik dan perkuliahan kita nanti memberi manfaat baik untuk Bu Ika sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya. Semoga semuanya sehat selalu gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.